dari kelompok 8, saya Tuti Alawiyah. Saya Nisina Rumia Stuti. Saya Hafiz Kapol Ihsan. Saya Hadi Himawan. Dibuatkannya video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah hukum kelembagaan negara. Simak videonya ya. Yeah. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai kewenangan lembaga negara. Kewenangan lembaga negara merujuk pada kekuasaan atau wewenang yang diberikan kepada lembaga negara tertentu untuk melakukan tugas dan fungsi-fungsi tertentu dalam sistem pemerintahan. Berikut pengertian kewenangan lembaga negara menurut para ahli. Yang pertama menurut Mahfud MD. Menurut mantan Ketua Mahkamah Konstitusi RI, Muhammad Mahfud MD, kewenangan lembaga negara adalah hak dan kekuasaan yang dimiliki oleh setiap lembaga negara dalam menjalankan tugas dan fungsi-fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan yang berlaku. Kedua, menurut Jimli Ashdiki, menurut mantan Ketua Mahkamah Konstitusi RI, Jimli Ashdiki, kewenangan lembaga negara adalah kekuasaan atau kewenangan yang diberikan oleh konstitusi atau undang-undang yang melakukan tugas atau fungsi-fungsi tertentu. Yang ketiga, menurut R. Susilo Sudarman. Menurut R. Susilo Sudarman, seorang ahli hukum tata negara Indonesia, kewenangan lembaga negara adalah hak untuk mengambil keputusan atau tindakan yang menjalankan fungsi-fungsinya sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh konstitusi atau undang-undang. Terakhir, menurut Mukhtar Kusumadja, menurut mantan Menteri Luar Negeri RI Mukhtar Kusumadja, kewenangan lembaga negara adalah hak atau kekuasaan yang diberikan undang-undang atau konstitusi kepada lembaga negara tertentu untuk melakukan tugas-tugas yang telah ditentukan secara khusus. Dalam pengertian yang lebih umum, kewenangan lembaga negara dapat diartikan sebagai kekuasaan atau wewenang yang diberikan oleh konstitusi atau undang-undang untuk menjalankan fungsi-fungsi tertentu dalam sistem pemerintahan. Mungkin itu saja ya teman-teman tentang kewenangan lembaga negara. Sekian, terima kasih. Baik, di sini saya ingin menjelaskan tentang macam-macam kewenangan kelembagaan negara. Poin yang pertama itu ada kewenangan eksekutif. Kewenangan ini biasanya dipegang oleh presiden ataupun perdana menteri. Kewenangan ini meliputi pengambilan keputusan terkait kebijakan publik, administrasi pemerintah dan pelaksanaan undang-undang. Poin yang kedua yaitu ada kewenangan legislatif. Kewenangan ini dipegang oleh parlemen ataupun Dewan Perwakilan Rakyat. Kewenangan ini meliputi pembuatan undang-undang ataupun pengesahan anggaran negara dan pengawasan terhadap kebijakan eksekutif. Poin yang ketiga yaitu kewenangan yudikatif. Kewenangan ini dipegang oleh peradilan seperti Mahkamah Agung, peradilan. Kewenangan ini meliputi penyelesaian sengketa hukum, peradilan dan pemberian hukuman kepada pelanggar hukum. Yang keempat itu ada konstitusional. Hukum ini terhadap perlindungan hak-hak konstitusional dan penegakan konstitusi. Yang kelima, kewenangan administrasi. Kewenangan ini meliputi peraturan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah. Yang keenam, kewenangan keuangan. Kewenangan ini meliputi peraturan dan pengawasan terhadap pengelolaan anggaran negara. Yang ketujuh itu kewenangan luar dan meliputi ini hubungan diplomatik, kebijakan luar negeri dan perdagangan internasional. Yang kedelapan, kewenangan militer. Kewenangan ini meliputi peraturan dan pengawasan terhadap kebijakan keamanan negara. Dalam setiap suatu negara itu memiliki yang berbeda. Kewenangan kelembagaan negara memiliki variasi tergantung pada negara tersebut. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan fungsi kewenangan kelembagaan negara. Yang pertama, lembaga eksekutif. Lembaga eksekutif itu merupakan lembaga pemerintahan yang berfungsi untuk melaksanakan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh lembaga legislatif. Di negara-negara yang menganut pemerintahan demokratis biasanya pada lembaga eksekutif. Terdiri atas kepala negara, bisa raja atau presiden, disertai dengan para menterinya. Di Indonesia, lembaga eksekutifnya adalah MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat, presiden dan wakil presiden, serta para menteri.
Yang pertama, MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut. Yang pertama, mengubah dan menetapkan perundang-undangan. Yang kedua, melantik presiden dan wakil presiden. Yang ketiga, memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. Yang kedua, presiden. Presiden berkedudukan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Sebagai seorang kepala negara, presiden mempunyai wewenang yang telah diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945, yaitu satu, membuat perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat. Yang kedua, mengangkat duta dan konsul untuk ditempatkan di ibu kota negara lain dan negara Indonesia. Yang ketiga, menerima duta dari negara lain. Selanjutnya, lembaga legislatif. Lembaga legislatif itu merupakan lembaga pemerintah yang mempunyai fungsi umum dalam membuat perundang-undangan. Lembaga legislatif ini memiliki beberapa fungsi. Fungsi legislasi dan fungsi kontrol. Di Indonesia, lembaga legislatif adalah Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Yang pertama, DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat. Tugas dan wewenang yang dimiliki oleh DPR adalah yang pertama, membentuk perundang-undangan yang dibahas bersama Presiden. Yang kedua, memberikan persetujuan peraturan daerah pengganti undang-undang. Yang ketiga, menerima dan membahas RUU atau rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD. Selanjutnya, lembaga yudikatif. Lembaga yudikatif merupakan lembaga pemerintahan yang berwenang untuk menafsirkan isi perundang-undangan dan memberikan sanksi pelanggaran pelaksanaannya. Dalam pelaksanaannya, lembaga yudikatif harus bebas dari campur tangan lembaga eksekutif. Hal tersebut supaya dalam penegakan hukum dan keadilannya tidak berat sebelah atau terlalu memihak. Agung atau MA, lembaga Mahkamah Agung menjadi pemegang kekuasaan kehakiman tertinggi dari semua lingkungan peradilan. Lembaga MA diketuai oleh Hakim Agung yang dibantu oleh beberapa hakim lainnya. Hakim Agung ini diusulkan oleh DPR yang berasal dari usulan Komisi Yudisial. Lembaga MA mempunyai kewajiban dan kewenangan sendiri, yaitu yang pertama, mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan, dan wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Yang kedua, mengajukan 3 orang anggota hakim konstitusi. Yang ketiga, memberikan pertimbangan gerasi dan rehabilitasi yang diajukan oleh Presiden. Yang kedua, Mahkamah Konstitusi atau MK. Berikut merupakan tugas dan fungsi lembaga Mahkamah Konstitusi. Yang pertama, menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Yang kedua, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar. Yang ketiga, memutus pembubaran partai politik. Yang keempat, memutus perselisihan mengenai hasil pemilu. Yang ketiga, Komisi Yudisial atau KY. Lembaga Komisi Yudisial atau KY ini dibentuk guna mengawasi perilaku para hakim dan praktik kotor dalam proses penyelenggaraan peradilan dalam Undang-Undang Dasar 1945 atau hasil amandemen. Kedudukan Komisi Yudisial ini bersifat mandiri yang keberadaannya dibentuk dan diberhentikan oleh Presiden dengan adanya persetujuan DPR. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Terakhir, di sini saya akan menjelaskan tentang tugas dan fungsi kewenangan kelembagaan negara secara umum. Yang pertama, menjaga stabilitas keamanan politik, hukum, HAM, dan budaya. Yang kedua, menciptakan lingkungan masyarakat yang kondusif, aman, dan harmonis. Dan yang ketiga, menjadi penghubung antara negara dengan rakyatnya. Yang keempat, memberantas tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dan yang terakhir, membantu menjalankan pemerintahan negara. Cukup.